Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online Junior Church GBI MPI. Apa kabarnya nih? Pasti dalam keadaan sehat dan bahagia dong. Untuk teman-teman yang pertama kali mengikuti ibadah online Junior Church GBI MPI, saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Junior Church GBI MPI. Walaupun di masa pandemi ini membuat kita harus tetap berada di rumah, kita harus percaya bahwa ini akan segera selesai dan Tuhan Yesus mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita semua dan untuk keselamatan kita semua. Untuk teman-teman yang rindu masuk hadirat Tuhan setiap harinya, gereja kita mengadakan menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.45 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI MPI. Dan bagi teman-teman juga yang mau mengikuti menara doa GC setiap hari Sabtu atau Night of Prayer, kita mengadakan menara doa via aplikasi Zoom pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan bagi juga teman-teman yang ingin didoakan ataupun mempunyai pergumulan ataupun pokok doa, bisa mengirimkan setiap pokok doanya melalui direct message akun Instagram @gcwongkito ataupun Cestevi yaitu @stevigracia. Di bulan ini yaitu minggu pertama, jangan lupa kita untuk memberikan persepuluhan kita yang bisa dikirimkan ke rekening GBI MPI atau yang tertera pada layar. Oke teman-teman, di bulan ini kita akan belajar tentang Fruitful Character Part 2. Atau di minggu ini kita akan bersama-sama mengulas ataupun belajar bersama dengan Cestevi yaitu tentang durian, dimulai dari pemberian. Oke teman-teman, boleh ambil Alkitabnya, boleh kita baca bersama-sama, biarlah ayat ini menjadi rema bagi kita semua. Ayatnya di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke teman-teman, saya rindu biarlah ayat ini menjadi rema bagi kita di minggu ini dan bisa menjadi suatu pengingat bagi kita bahwa kita harus melakukan murah hati setiap harinya. Saya juga memberikan arahan bahwa dalam ibadah ini kita harus fokus dan kita siapkan hati kita untuk beribadah dan boleh disiapkan catatannya untuk mencatat khotbah yang akan disampaikan oleh Cestevi. Oke, boleh kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan Tuhan yang masih Kau percayakan sampai hari ini. Bapa, di bulan Juli Tuhan, di minggu pertama ini Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan memulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang bermain musik Tuhan ataupun yang akan menyampaikan firman Tuhan, object lesson setiap semua pelayan-Mu Tuhan. Kau yang berkati Bapa, biarlah Tuhan ibadah hari ini Tuhan bisa lancar Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan dan Pak Kiai Maruf Amin Tuhan, serta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persoalan negara ini Bapa, berikan mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, berikan mereka kerendahan hati Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan bisa menyelesaikan setiap persoalan di negara kami Bapa. Berkati setiap pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Sabta beserta 3 wakilnya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah setiap kerajaan-Mu Tuhan, setiap berita baik tentang Kau Tuhan, tetap mereka bisa jalankan Tuhan, karena Engkau Bapa yang beserta mereka. Kau berkati juga Tuhan Cestevi Tuhan, beserta 3 wakil Tuhan dan mentor-mentor Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan, Kau berkati juga studi mereka Bapa, Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Biarlah makin banyak anak muda yang akan dimenangkan di kota ini Tuhan, di Sumatera Selatan Bapa. Dan setiap pelayanan mereka Bapa, lewat setiap pemberitaan Injil mereka Tuhan. Kau berkati Bapa setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat Cestevi Tuhan. Kau berkati Cestevi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berikan hati seorang guru Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memimpin Cestevi untuk menyampaikan setiap apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan.
Biar kami juga Tuhan Kau berikan telinga dan hati serta pikiran seorang murid yang mau terus belajar dan haus akan firman-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan dalam tangan dan salib-Mu Bapa. Bagi teman-teman yang sudah siap untuk memulai ibadah, sama-sama katakan amin. Shalom GC, are you ready to praise God? Come on! Staring into your eyes makes my heart comes alive. Suddenly brought to life when I'm with you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Keep it together guys. Mari kita satukan suara. And let's sing. Staring into your eyes makes my heart comes alive. Suddenly brought to life when I'm with you. Are you ready? 1, 2, 3, go! Biarlah saat ini teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Biarlah kita mau sama-sama fokus sama Tuhan. Kau boleh siapkan hatimu saat ini. Biarlah tubuh, jiwa, dan rohmu hanya tertuju sama Dia. Sama Tuhan saja teman-teman. Kau boleh naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Buat setiap kebaikannya Tuhan, buat setiap perbuatannya Tuhan, buat setiap kasih setianya, kemurahannya. Kalau Engkau hari ini bisa saat ini ada, itu semua karena Dia teman-teman. Semua karena Dia. Mari, Kau boleh angkat penyembahanmu saat ini.
di rumahmu masing-masing saat ini. Biarlah kita sama-sama percaya Roh Kudus ada, hadirat Tuhan dapat memenuhi setiap kita, hadirat Tuhan dapat memenuhi setiap hati saat ini. Kau boleh naikkan rasa syukurmu sama Tuhan saat ini teman-teman. Katakan terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau kami ada ya Bapa, karena Engkau kami masih bisa berdiri Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari awal katakan Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali katakan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari awal katakan Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri angkat tanganmu, kau katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik, sangat baik bagiku. Benar kalau Kau baik ya Tuhan. Kau baik untuk kami, untuk JC Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa, kami bisa ada Tuhan saat ini. Kami bisa berdiri Tuhan saat ini. Kami mampu melewati semuanya Tuhan. Itu karena Engkau yang bersama-sama dengan kami ya Bapa. Mari teman-teman saat ini juga Kau boleh naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan buat karya yang terbaik, buat kehidupan-Mu yang telah Ia curahkan untuk setiap kamu teman-teman. Mari kau angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan saat ini. Bahwasanya Dia yang layak teman-teman untuk terima setiap pujian penyembahan-Mu saat ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan hanya nama-Mu Tuhan. Karena Kau Bapa, karena Kau Rajaku. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan saat ini teman-teman. Ingat setiap kebaikan Tuhan atas hidupmu, buat setiap yang Ia lakukan atas hidupmu. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan teman-teman. Ku ada karena Kau Bapa, aku ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Termulia Kau berkuasa, Raja selamanya.
tiada yang bisa. Selain hatiku, semua bagimu. Tiada yang bisa persembahkan. Selain hatiku, yes Lord, semua padamu. Tiada yang bisa, tiada yang bisa persembahkan. Selain hatiku, Tuhan. Selain hatiku, semua bagimu. Tiada yang bisa, tiada yang bisa ku persembahkan. Selain hatiku, Tuhan. Selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu berdiri angkat tangan bagimu, kagum padamu, kau penebusku. Berdiri jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Berdiri, oh, angkat tanganku padamu, penebusku, yes Lord. Berdiri jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami bisa sama-sama menyembah-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami bisa sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau indah, sungguh Kau luar biasa ya Bapa. Sebentar lagi ya Bapa, kalau kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Kau yang sertai setiap kami, biarlah Kau yang bimbing setiap kami, biarlah kami dapat mendengarkan isi hati-Mu dengan fokus ya Tuhan, dan biarlah Kau saja yang berbicara untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman JC yang dikasih Tuhan, bersyukur banget kita bisa bertemu hari ini dan kita rindu untuk belajar firman Tuhan, amin. Nah, saya di sini punya dua buah benda. Yang pertama itu saya punya yang namanya kapas, ya, dan yang namanya batu. Kedua buah benda ini kalau saya iseng, saya lemparin gitu ya, kena ke orang gitu ya. Rasanya pertama kalau dilempar kapas gimana? Mungkin nggak kerasa ya, hampir nggak kerasa. Kalau misalnya kita lempar pakai batu, kena ke orang, rasanya apa? Sakit ya. Nah, kapas ini melambangkan sesuatu yang lembut. Bisa dalam arti kata-kata dan tindakan kita yang penuh dengan kasih, murah hati, suka damai, seperti itu ya. Batu ini mewakili sesuatu yang keras. Dalam arti kata-kata dan tindakan kita mungkin keras, mungkin tajam terhadap orang lain. Tapi hari ini kita belajar tentang yang namanya buah roh yang kelima, yaitu tentang kemurahan atau dalam bahasa Inggrisnya kindness. Nah, kalian bisa buka sama-sama di Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di sini kita belajar bahwa
Tuhan inginkan kita untuk bisa melemparkan kapas, dalam arti kita bisa hidup dengan lembut, ada damai di sana, ada kemurahan di sana, ada sikap yang mau mendahulukan orang lain di sana, daripada kita hidup untuk seperti melemparkan batu gitu ya. Kebanyakan saya jujur pribadi, saya pun lebih cenderung kadang suka memberi atau melemparkan batu itu sendiri dibanding kapas. Nah, hari ini kita belajar sama-sama, kita mau belajar punya kemurahan dalam hidup kita supaya buah roh ini bisa bertumbuh dan kita bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Siap belajar ya teman-teman ya. Nah, kita akan kupas dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36 tentang kemurahan atau kindness. Kemurahan itu apa? Saya simpulkan dua pengertian tentang kemurahan. Yang pertama itu adalah kemurahan itu adalah mengasihi tanpa pilih kasih. Kalau kalian baca di Lukas 6 tadi ayat ke-27 sampai 31 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalian bisa lanjutin sendiri ayatnya sampai ke 31. Di situ ditunjukkan bahwa kita harus melakukan sesuatu itu dalam kasih. Kita melakukan dengan kasih, dalam arti ada keseimbangan di sana. Ketika kita mengasihi atau memberi sesuatu dengan orang sahabat kita, maka di sisi lain kita juga harus mau memberi dan mengasihi bahkan musuh kita. Ya, Alkitab dikatakan kalau seseorang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi yang satunya, seperti itu ya. Jadi kita belajar bahwa walaupun mungkin orang itu sudah pernah menyakitin hati kita, kita rasa bahwa kayaknya dia nggak bisa deh kita kasihin karena dia aja nggak sayang sama aku, dia aja nggak peduli sama aku, dia aja nggak care. Gimana caranya saya bisa tetap mengasihi dia? Nah, ada sebuah cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang baik hati ya. Di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 dikatakan ada sebuah cerita di mana ada satu orang yang sedang dalam perjalanan ketika dia mau dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Di tengah jalan dia ketemu dengan perampok. Di situ dia dihabisin, ibaratnya dipukul gitu ya, dirampok sampai habis, dia tergeletak di tengah jalan. Terus kemudian datanglah lewat seorang imam. Waktu imam melihat orang ini, dia langsung cuek gitu ya, dia pergi. Orang kedua datang orang Lewi, tapi dia pun juga pergi. Orang ketiga datang yang akhirnya adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini belum damai gitu ya. Jadi tapi di situ orang Samaria belajar untuk bisa baik hati terhadap bahkan musuhnya sendiri, orang Yahudi gitu ya. Di situ dia bawa orang ini naik ke keledainya, dibawalah ke rumah sakit zaman dahulu, dirawat, dibayarin gitu ya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kita mau mengasihi. Kemurahan itu adalah kita mengasihi tanpa kita pilih-pilih orang, tanpa kita pilih kasih. Mau ini kita sayang nih, ini kita penuh kemurahan nih, yang ini enggak bisa seperti itu. Tapi harus ada balance dalam kita mengasihi, seperti itu ya. Poin yang pertama teman-teman cukup nangkep ya. Yang pertama adalah kita belajar untuk kemurahan itu adalah kita belajar untuk mengasihi tanpa pilih kasih. Yang kedua, kemurahan itu adalah memberi tanpa harap sesuatu itu dikembalikan. Di ayat yang ke-32 sampai 35 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, lanjut langsung ke ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, di ayat 32 sampai 35 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ingin kita bermurah hati, penuh dengan kemurahan, dalam arti ketika kita membantu orang lain, kita tidak mengharapkan orang itu bisa membantu kita kembali, tapi kita membantu dengan ikhlas, dengan tulus. Kita bermurah hati terhadap orang itu. Kalau contoh di Alkitab itu ada yang namanya janda di Sarfat. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 teman-teman boleh baca, cek ceritanya seperti apa. Jadi Nabi Elia waktu itu sedang datang ke daerah sana. Terus kemudian dia ketemu dengan seorang janda dan dia minta air. Setelah minta air, dia minta dibuatkan roti. Padahal janda ini dia katakan minyak dan
tepungnya sudah sisa sedikit gitu ya, dia tinggal tunggu, ibaratnya tinggal tunggu mati, makan sekali habis itu mati. Artinya apa? Dia tuh sedang dalam kekurangan. Tapi luar biasanya adalah apa? Janda ini ketika seorang nabi minta makanan dengan dia memberi dalam kekurangannya. Jadi walaupun dia tidak punya banyak, hanya punya sedikit aja, dia memberikan di sana. Di situ kita bisa belajar bahwa ibu ini dia sedang memberi tanpa mengharapkan apapun untuk dikembalikan dengan dia. Di situ kita bisa belajar bahwa oh, di sana ada yang namanya kemurahan hati, dan Tuhan pun jadi sarana untuk dia bisa bekerja memberkati kita. Kalau kalian tanya mungkin bagaimana caranya kita bisa murah hati di tengah situasi seperti ini, hanya cuma punya satu cara, yaitu apa? Kita punya karakter kerendahan hati. Rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Kita tahu bahwa kita ini sebenarnya nggak layak, tapi Tuhan lebih dulu yang layakkan kita. Kita tahu sebenarnya bahwa kita ini bukan orang yang baik gitu ya, tapi Tuhan lebih dahulu memberikan kebaikannya buat kita. Tuhan lebih dahulu bermurah hati dengan kita. Kalau misalnya Tuhan nggak murah hati, ya kalau misalnya kita tiba-tiba, misalnya hari ini saya buat dosa nih, besok udah hilang tuh. Tapi nyatanya enggak kan, Tuhan masih kasih kita kesempatan, Dia masih bermurah hati, memberikan kita peluang untuk kita bisa apa? Berbalik kembali kepada Tuhan. Nah, di Kolose 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini. Oleh karena itu saudara-saudari, ini versi terjemahan sederhana ya, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih, dikasihi dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri. Saling mengasihani dalam kesusahan, selalu murah hati, rendah hati, lembut hati, dan sabar terhadap orang lain. Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kita saling memaafkan. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa ya, karena untuk punya buah roh kemurahan, kita harus lebih dahulu mengerti bahwa Tuhan yang lebih dahulu bermurah hati dengan kita. Dia sudah banyak lakukan banyak hal dalam hidup kita yang membuat hidup kita pun jadi lebih baik di dalam Tuhan. Poin yang pertama tadi, kemurahan itu adalah mengasihi tanpa pilih kasih. Kita belajar bahwa kita bisa punya kemurahan untuk bisa balance mengasihi orang lain, walaupun dia musuh kita, walaupun dia orang yang kita mungkin tidak menyukai kita dan sebagainya. Yang kedua, kita belajar bermurah hati dalam arti apa? Kita memberi bisa dalam bentuk apa? Waktumu, kamu bisa bantu dia, kalau misalnya dia perlu pertolongan kita bantu gitu ya, tanpa kita mengharapkan apapun untuk dibalas gitu ya. Nah, saya harap firman hari ini, sharing kita hari ini bisa memberkati. Sederhana, tapi 2 poin ini harap disimpan dalam hati untuk kita bisa praktekkan sama-sama hidup dengan buah roh kemurahan itu sendiri. Saya tutup dengan sebuah cerita. Jadi di tahun 2019 itu saya punya mengalami masa-masa yang cukup berat ya. Terus masuk ke tahun 2020 itu juga masalahnya makin berat. Tapi di satu titik ketika saya menjalani hidup gitu ya, ada rasanya di mana kayaknya berat gitu ya. Terus terakhirnya saya seperti diingatkan Tuhan bahwa ternyata saya punya hati yang masih belum bisa mengampuni beberapa orang dalam kehidupan saya. Jadi rasanya itu buat saya berpikir bahwa kenapa sih mereka menilai saya seperti itu, kenapa mereka memperlakukan saya seperti itu, memaksakan kehendak mereka seperti itu, padahal saya ingin punya keputusan sendiri dan sebagainya. Tapi di samping itu, suatu waktu ketika saya lagi nyetir pulang kerja, saya rasa udah di satu titik down, maksudnya saya sudah nggak tahu harus gimana lagi. Tapi di titik itu saya diingatkan Tuhan, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, aku nih pengen bebas dari rasa berat di hatiku ini. Jadi mulai hari ini saya mau belajarlah Tuhan mengampuni mereka. Saya mau melapaskan pengampunan untuk mereka, biar Tuhan yang mengubah hati saya, melayakkan saya untuk bisa mengampuni mereka juga sama seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Udah, saya cuma bisa bilang seperti itu tanpa jalan di mobil. Saya tidur seperti biasa, pagi-pagi sarapan. Terus mama saya waktu lagi sarapan dia cuma bilang gini, semalam mama mimpi kamu loh. Mimpi apa mah? Mimpinya ya ada bapak gembala gitu ya datang bilang kasih salam ke kamu. Dia bilang gini, Stevi selamat ya jadi anak.
Terus waktu saya dengar mimpi itu sebenarnya saya nggak paham artinya apa, tapi hati saya tuh merasa begitu terharu gitu ya. Wah, ternyata doa saya yang kemarin Tuhan tuh dengar ya. Ternyata ketika kita mau melepaskan, bermurah hati, melepaskan pengampunan untuk orang lain, kita itu diangkat jadi anaknya loh sebenarnya. Memang dari dulu sudah anak ya, cuman kadang ada dalam perjalanan kita suka seringkali slip sedikit ya, kebelok sedikit, tapi Tuhan panggil kembali. Jadi dari kisah itu dari pengalaman itu saya belajar bahwa kita bisa mulai bermurah hati dengan orang lain dalam bentuk apa? Kebaikan, pengampunan, menolong orang lain dan sebagainya. Dimulai dari orang-orang yang dekat dulu, karena apa? Kita sudah lebih dahulu merasakan, oh Tuhan itu pernah layakkan kita loh, walaupun sebelumnya kita itu nggak layak gitu. Jadi firman hari ini cukup sederhana buat teman-teman, tapi saya harap bisa jadi berkat buat kita semua. Saya tahu bahwa Tuhan ingin bicara khusus untuk teman-teman yang mungkin hari-hari ini engkau punya hati yang sedang memikirkan berbeban berat dengan orang-orang yang mungkin melukai hatimu atau segala macam. Saya cuma bisa berdoa dalam anugerah Tuhan biar ada kemurahan Tuhan dalam hatimu untuk kau juga bisa bermurah hati terhadap orang lain. Ampuni mereka, lepaskan pengampunan. Karena ketika ada pengampunan, ketika engkau bermurah hati dalam pengampunan, di situ adalah jalan akses Tuhan untuk bisa masuk, memperbaiki hatimu, memulihkan hatimu, mengubah keadaanmu dari sesuatu yang tadinya mungkin tidak baik jadi sesuatu yang baik. Ada amin ya. Mari semua kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh sama-sama belajar Tuhan tentang kemurahan, buah roh kemurahan ini, atau biarlah kami tahu bahwa hidup kami dipanggil itu untuk melakukan sesuatu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Hari kami berdoa ya Tuhan, biar apapun yang anak-anak-Mu hari ini hadapin, biar Tuhan yang turut campur, mengingatkan kami bahwa Engkau lebih dahulu menerima kami, Engkau lebih dahulu melayakkan kami, sehingga kami bisa bermurah hati terhadap orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar setiap apapun keadaan yang kami hadapin hari-hari ini, ada pertolongan Tuhan yang sempurna atas setiap adik-adik hamba-Mu dimanapun mereka ada. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemurahan hati-Mu atas setiap hidup dan hati mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk teman-teman kami JC yang ada di Prabu Mulih ya Tuhan, yang ada di Muara Enim, yang ada di Linggau, yang ada di Bangka ya Tuhan, di Sungai Liat, Pangkal Pinang. Biar Tuhan Engkau juga terus memberkati teman-teman kami ya Tuhan, berikan terus kesehatan buat mereka, biar kasih-Mu terus nyata dan selalu ada bersama dengan mereka. Kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang, biar Tuhan yang melakukan dan bekerja melampaui apa yang kami doakan ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus, Roh Kudus Engkau yang terus mengajari kami untuk kami bisa hidup dalam kemurahan demi kemurahan. Terima kasih Bapa, ini segenap hati kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah selesai ibadah JC hari ini. Biar dari awal, pertengahan, sampai akhir boleh jadi berkat untuk kita semua dimanapun berada. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu makin hari, makin naik di dalam Tuhan, makin berbuah bahkan di masa sulit sekalipun. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan sama-sama kita katakan, amin.